Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah hari ini, sebelum itu kita mau bermain terlebih dahulu ya. Kata mau kasih tebak-tebakan nama kota yang depannya S. Nanti ada yang bisa jawab, adik-adik langsung katakan ya. Nah, kita mulai lagi ya. Sebutkan nama kota yang ada di Indonesia yang berawalan huruf S. Angkat tangan semuanya. Ayo adik-adik yang di depan itu jawab apa? Nah, benar, Surabaya. Ada lagi yang di belakang? Sidoarjo. Ada lagi yang sebelah kiri? Di mana? Di Semarang. Ya, adik-adik pintar semua ya hari ini. Nah, masih semangat untuk bermain? Nah, ada lagi adik-adik tebak-tebakannya, yaitu sebutin nama kota yang berawalan huruf J. Angkat tangan semuanya yuk. Siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Nah, pintar, ada yang jawab Yogyakarta. Ada mana lagi? Nah, pintar, ada yang jawab Jakarta. Ada apa lagi? Yang ada di Jawa Tengah. Apa? Ya benar, Jepara. Ternyata ada di Jawa Tengah ya adik-adik. Ya ampun, kata sampai lupa kalau di sana itu ada kota yang namanya Jepara. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Sudah belum? Kalau belum, kita mau tebak-tebakan lagi. Satu kali lagi ya adik-adik. Siap-siap semuanya ya. Sebutin nama kota yang ada di Indonesia yang berhuruf depan C. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Aduh, ada yang di depan. Apa jawabannya? Cirebon. Pintar. Ada lagi? Cikampek. Itu ada di daerah mana ya adik-adik? Daerah Jawa Barat. Nah adik-adik, sudah sampai di sini dulu. Kita main rianya hari ini. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mau memuji Tuhan. Ya adik-adik, sudah semangat memuji Tuhan? Semangat ya. Nah kalau semangat, Kak Atta bilang Laskar Kristus, harus adik-adik bangkit berdiri ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Yes. Mari kita memuji Tuhan.
Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik berdoa terlebih dahulu, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik Bapa. Kau berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati kakak-kakak kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Atta mau cerita tentang bagaimana kita menanti kedatangannya Tuhan yang kedua kalinya. Kita buka Alkitab kita di Matius 24 ayat 36
sampai 39 dan pasal 42 ayat 51. Adik-adik bisa baca ya. Nah, sebelum itu Kak Atta mau cerita sedikit tentang tukang kebun yang setia sama majikannya. Nah, tukang kebun ini mempunyai majikan. Namun majikannya ini tinggal di luar negeri. Tukang kebun ini tidak tahu kapan tuannya ini datang. Nah, sampai pada akhirnya ada seseorang yang bertanya kepada tukang kebun tersebut, "Selamat pagi Pak, majikanmu yang memiliki kebun ini ya? Pasti majikanmu sangat kaya ya?" Tukang kebun menjawab, "Iya, beliau seorang kaya dan beliau itu sangat baik hati. Beliau tinggal di rumah ini Pak," kata bapak yang tanya. Terus Pak tukang kebunnya bilang, "Enggak, majikan saya tinggal di luar negeri. Kapan beliau datang kembali?" Nah, tukang kebun tadi menjawab, "Saya tidak tahu dan tidak diberitahu kapan majikan saya akan pulang." Nah, karena tukang kebun ini sangat baik, sangat setia sama majikannya, dia tetap melakukan pekerjaan yang ada, yaitu membersihkan kebunnya, merawat kebunnya. Nah, pada saat majikannya pulang kapanpun itu, tukang kebun siap. Karena apa? Karena tiap hari udah membersihkan. Kalau seumpama ini ya, tukang kebun yang tidak baik, nanti majikanku nggak tahu kapan pulang. Kalau tiba-tiba besok pulang terus kebunnya itu berantakan, terus tukang kebunnya gimana adik-adik? Pasti takut. Tapi tukang kebun ini itu tidak pernah seperti itu. Tukang kebunnya ini tetap setia merawat kebun majikannya dengan baik. Jadi nanti besok aja kalau majikan itu datang, tukang kebun itu siap. Nah, dengan keadaan baik. Nah, sama seperti cerita hari ini adik-adik, kita akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita nggak tahu kedatangan Tuhan itu kapan. Yang tahu hanya Bapa yang ada di surga adik-adik. Waktu Tuhan Yesus memberitahukan mengenai tanda-tanda akhir zaman kepada murid-muridnya yang ceritanya minggu lalu adik-adik, mereka ingin sekali mengetahui kapankah waktunya Tuhan Yesus akan datang. Tapi Tuhan Yesus tidak dapat memberi jawaban atas pertanyaan murid-muridnya adik-adik. Kenapa? Kok nggak tahu? Kenapa Tuhan Yesus nggak ngasih tahu? Nah, jawabannya ada di Matius 24 ayat 36 yang berbicara seperti ini. "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Nah, adik-adik, hanya Bapa kita yang ada di sorga yang mengetahui kapan datangnya Tuhan Yesus ke bumi untuk kedua kalinya. Nah, pada saat itu adik-adik ingat nggak cerita tentang air bah yang waktu itu Tuhan menghukum bumi dengan kedatangannya air bah, yaitu pada saat Tuhan memerintahkanmu untuk membuat batra. Nah, tapi orang-orang yang ada di bumi itu tidak percaya kalau akan dihukum. Tetapi apa? Bapak Nuh ini percaya, bahkan menurut apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu membuat batra di atas gunung. Kakak juga punya perumpamaan lagi adik-adik, pelayan yang setia dan pelayan yang tidak setia adik-adik. Seorang majikan harus pergi untuk waktu yang lama, kayak seperti tadi tukang kebun.
nggak tahu majikannya datang, ya kan? Tapi tukang kebun itu tetap setia untuk merawat kebunnya. Sama pelayan ini. Pelayan itu diberi tanggung jawab yang penting waktu itu. Titip ya, pekerjaan ini ya. Saya mau pergi sebentar, nanti saya akan balik. Nah, adik-adik, perumpamaan ini dilakukan untuk kita supaya tahu bagaimana kita harus menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, waktu pelayan yang setia ini melakukan tanggung jawab yang baik, tanggung jawab yang diberikan dengan baik, melakukan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Nah, pada saat majikan itu datang, pelayan itu sudah siap, sudah selesai sama pekerjaannya sesuai dengan apa yang diperintahkan majikannya. Tidak seperti pelayan yang tidak setia sama majikannya. Seperti ini. Oh, majikanku pergi, nggak tahu kapan pulang, kan nggak tahu aku melakukan apa. Nah, pada saat majikan itu datang, pelayan itu tidak siap, adik-adik, mau melakukan apa. Aku tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan sama majikanku. Nah, dari situ kita mau belajar, kita mau jadi pelayan yang setia atau yang tidak. Nah, adik-adik, jika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya nanti, kalian mau disebut sebagai pelayan setia atau yang tidak setia? Siapa yang di sini yang mau disebut sebagai pelayan yang setia, yang siap untuk menanti kedatangannya Tuhan? Angkat tangan. Ya, semuanya pinter, semuanya mau ya adik-adik, untuk kita mau menantikan kedatangannya Tuhan dengan siap, yaitu dengan melakukan apa? Dengan melakukan perintahnya, yaitu berdoa, terus kita mau membaca firman Tuhan setiap hari ya. Kita mau berjaga-jaga dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, supaya ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita sudah siap. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetap setia datang untuk sekolah minggu, supaya apa? Kita semakin siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yang Tuhan datang ke bumi seperti anak manusia. Nah, jadi sekian cerita hari ini. Kak Ata mau kasih ayat hafalannya, ada di Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, jadi sudah selesai renungan firman hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sebelum kita mau mengakhiri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, adik-adik Smelling Kid Tuhan, boleh mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangannya Tuhan untuk kedua kalinya, Bapak. Berkati setiap kami Tuhan, berkati sekolah kami, berkati kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah hari ini. Tuhan memberkati pada kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Kau memberkati setiap kami, anak-anak-Mu, Smelling Kid Tuhan yang sudah beribadah hari ini ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau memberkati sekolahnya,
Engkau memberkati kehidupannya Tuhan, kesehatannya, kedua orang tuanya Tuhan, saudaranya Tuhan, kakak, adik Tuhan. Engkau memberkati semua Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya, orang tua Bapa, Engkau memberkati Yesus. Engkau memberkati Tuhan gerejamu Tuhan, GBI Sentro. Engkau memberkati gembala kami, Engkau memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, Engkau memberkati full timer Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada ya Bapak. Terlebih Tuhan jemaat-jemaat Smiling Kids Tuhan, biarlah mereka semua Tuhan senantiasa terus untuk tetap setia Tuhan melayani Engkau ya Bapak. Sekali lagi Tuhan, kami mau mengakhiri pada ini, Engkau memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.